Bab 421, betapa hangatnya. Beberapa binatang yang meraung, berjuang lebih kuat dari yang lain, dan berhasil membuat jalan mereka jauh ke kejauhan, di mana objek seperti cermin terlihat, di mana mereka menghilang. Bai Xiaochun melihat sekeliling pada semua yang terjadi, dan kemudian meninjau beberapa informasi yang telah dikumpulkannya dalam beberapa hari terakhir. Sistem peringkat Starry Sky Dao Polarity Superstars dibagi menjadi berbagai warna, 7 total. Level pertama dari percobaan dengan api adalah level merah, dan merupakan yang paling sederhana dari semuanya. Kamu harus melewati lautan api ini. Selama kamu mendapatkan 30% ke laut itu sendiri, bintang pribadi kamu akan naik di peringkat. Kuncinya adalah seberapa jauh kamu bisa mendapatkan, yang menentukan peringkat akhir kamu. Setelah titik tertentu, kamu dapat langsung menuju percobaan berikutnya dengan api. Jumlah orang yang benar-benar mencapai akhir dari persidangan merah sangat kecil. Sambil mendesah pelan, dia melihat semua binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar ke lautan api, jeritan sengsara mereka bergema saat mereka mati. Pada saat ini, dia lebih terkesan dari sebelumnya oleh Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tidak heran orang-orang jadi tergila-gila pada peringkat. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Jadi, untuk melewati tingkat pertama ini, kamu seharusnya menggunakan salah satu dari binatang buas itu. Dengan itu, ia menepuk-nepuk tas pegangnya untuk menghasilkan liontin giok 7 warna, yang telah ia beli sebelumnya untuk beberapa poin pantas. Liontin batu giok ini dirancang khusus untuk persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars dengan api, dan dengan menghancurkannya. Pemiliknya akan dengan aman diangkut keluar dari persidangan dengan api dalam sekejap mata. Itu juga akan menyimpan catatan pencapaian orang tersebut dan seberapa jauh mereka telah melangkah. Tentu saja, selama bertahun-tahun, selalu ada orang yang tidak menghancurkan liontin giok dengan cukup cepat, dan akhirnya mati. Bai Xiaochun melangkah lebih dekat ke tepi tebing. Dia tahu bahwa penerbangan dilarang di daerah ini, meninggalkannya tanpa pilihan selain melompat dan mencoba mendarat di salah satu binatang buas yang terbang keluar dari dasar tebing. Setelah melihat ke bawah untuk sesaat, dia melompat keluar dan mulai mempercepat menuju anaconda merah yang baru saja terbang di atas lava. Ketika Bai Xiaochun menabrak nyala api, ia berputar bolak-balik dalam upaya untuk melemparkannya dari punggungnya. Namun, Bai Xiaochun menjatuhkan kaki kanannya, mengirimkan ledakan kekuatan yang langsung membuatnya takut. Mata bersinar dengan kegilaan, terus melaju cepat. Semua binatang buas di tempat ini tahu bahwa selama mereka bisa mencapai tujuan akhir, mereka akan memiliki kebebasan. Bagi mereka, uji coba api merah ini sebenarnya adalah penjara. Baiklah, jadilah ular kecil yang baik dan pergi sedikit lebih cepat. Bai Xiaochun dengan gugup mempertahankan posisinya di atas nyala api ketika melaju bersama untuk waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Ketika ia melanjutkan perjalanan, ia memperhatikan bahwa tidak hanya laut di bawahnya yang tumbuh lebih copier, tetapi juga bahwa ia tidak sendirian. Dia melihat sekitar 7 atau 8 pembudidaya lain, beberapa di antaranya berusaha untuk beralih gunung mid-flight untuk bisa lebih jauh ke laut. Bahkan ada 2 dari mereka yang melemparkan tatapan tamak ke gunung Bai Xiaochun. Lagi pula, dia mengendarai binatang tipe api, yang bisa bertahan lebih lama dari binatang lain dalam kondisi yang sangat panas ini. Itu anaconda api. Binatang jenis api tidak biasa di sini. Kedua pembudidaya itu dengan cepat mengarahkan tunggangan mereka sendiri ke arah Bai Xiaochun, jelas berharap untuk merebut binatang buasnya. Apa yang kamu lakukan? Bai Xiaochun berteriak dengan marah. Kedua pembudidaya berada di pertengahan formasi inti. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, dan pada kenyataannya, setelah menatapnya sejenak, mereka berdua melepaskan serangan ke lautan api di bawah. Menyebabkan gelombang besar lava tiba-tiba berguling ke arahnya. Tidak ada waktu bagi Bai Xiaochun untuk marah. Ketika panas melonjak ke arahnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin hampir terbakar garing. Menjerit, dia menghindar ke samping, namun masih berhasil mendapatkan percikan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berhenti menjerit, dan menatap lengannya dengan terkejut. Meskipun beberapa lubang telah terbakar ke pakaiannya, kulit di bawahnya tidak terluka sama sekali. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, yang ketika beberapa tetes lava terbakar memenuhi udara di sekitarnya. Alih-alih mencoba menghindari mereka, ia membiarkan mereka mendarat di atasnya, lalu mereka membakar pakaiannya hingga ke kulitnya. Namun,
Yang dia rasakan hanyalah sensasi hangat, bukan rasa sakit yang didambakannya. Pada saat itu, matanya menyala. Tidak terlalu jauh, dua penggarap yang telah mendekatinya dengan niat buruk memandang dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Dia tidak terluka. Apakah dia memiliki benda sihir yang melindunginya? Tunggu, itu tidak mungkin. Benda ajaib tidak diizinkan dalam uji coba ini. Bahkan ketika mereka terlihat kaget, Bai Xiaochun mengulurkan tangan kanannya ke lava di bawah, dan bahkan menyapunya bolak-balik beberapa kali. Sangat menyenangkan dan hangat, katanya bersemangat. Ketika dua pembudidaya lainnya melihat itu, mata mereka hampir keluar dari tengkorak mereka. Mustahil, surga, dia benar-benar memasukkan tangannya ke lava. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak bisa lebih bersemangat, dan segera menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Lautan lava macam apa ini? Aku pikir itu seharusnya menakutkan. Terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaochun melangkah keluar dari anakonda api dan jatuh ke lava. Hampir seketika, pakaiannya terbakar habis, memperlihatkan tubuhnya di bawah, sama sekali tidak terluka dengan cara apapun. Dia bahkan tampak menikmati dirinya sendiri. Tidak buruk sama sekali. Kemudian dia menatap kedua kultivator yang telah hampir menyerangnya, dan sekarang menatapnya dengan wajah seputih sprei. Sebelum Bai Xiaochun bisa melakukan atau mengatakan sesuatu terhadap mereka, mereka mengeluarkan liontin giok 7 warna mereka, menghancurkan mereka, dan menghilang. Jelas, mereka khawatir Bai Xiaochun mungkin akan mencoba membalas mereka dengan melepaskan semacam serangan mematikan. Pengecut, teriaknya puas. Kembali ke sini. Turun dan bersenang-senang di lava bersamaku. Dengan itu, dia berbalik dan mulai berenang maju melalui lava. Segera, dia melihat pembudidaya lain dalam persidangan, dan ketika mereka melihatnya, mereka segera mengeluarkan teriakan kaget dan tidak percaya. Apa itu? Apakah itu seseorang? Surga, sebenarnya ada seseorang yang berenang melalui lava. Lava itu cukup panas untuk melelehkan logam yang tidak terduga. Mungkinkah makhluk semacam itu dalam bentuk manusia? Saat tangisan itu memenuhi udara, Bai Xiaochun berenang santai, merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia bahkan meluangkan waktu untuk melambai ke beberapa pembudidaya lainnya. Kenapa kamu tidak turun dan bergabung denganku? Sangat nyaman dan hangat. Segera, dia telah berenang 30% ke lautan lava, yang merupakan titik yang diperlukan untuk membuat peringkat. Saat itulah, tiba-tiba, sebuah bintang baru menyala di bagian merah pelangi di luar. Tentu saja, bagian merah dari pelangi dipenuhi dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, sehingga penampilan yang baru belum tentu sesuatu yang sangat luar biasa. Namun, setiap kali sebuah bintang muncul untuk pertama kalinya, itu akan bersinar lebih terang dari biasanya untuk menarik perhatian, dan membuat iri mereka yang melihatnya. Hei, lihat, bintang baru. Seseorang dipromosikan. Mari kita lihat siapa itu. Bai Xiaochun, aku belum pernah mendengar tentang dia. Secara normal, akan ada lebih banyak diskusi tentang topik tersebut, tetapi mengingat bahwa Zhao Yidong berada di tengah-tengah melakukan lari penting, kebanyakan orang fokus pada bintangnya. Bahkan ada beberapa orang yang memiliki jenis medali komando khusus yang dengannya mereka dapat menyaksikan para pesaing di dalam persidangan. Jelas, medali seperti itu sangat mahal, jadi orang tidak akan menyia-nyiakannya pada seorang kultivator yang belum berhasil masuk ke 1000 teratas. Karena tidak ada yang pernah berpikir untuk menggunakan metode seperti itu untuk mengamati Bai Xiaochun, tidak ada orang di luar yang tahu bahwa dia berenang melalui lava. Namun, banyak orang dalam persidangan dengan api itu sendiri melihatnya, dan teriakan keterkejutan mereka terus terdengar tanpa henti. Selanjutnya, Bai Xiaochun bisa mencapai sedikit kecepatan saat berenang, sehingga dia sebenarnya lebih cepat daripada banyak binatang terbang. Dia bahkan mulai menyenandungkan sedikit nada saat dia menambah kecepatan. Setiap kali dia mulai merasa tidak nyaman panas, dia akan melepaskan beberapa ki dingin. Karena itu, dia selalu merasa luar biasa ketika dia menuju ke tepi laut. Percobaan dengan api ini terlalu sederhana, pikirnya. Bersihkan tenggorokannya, dia memikirkan betapa disayangkan bahwa lebih banyak orang tidak menyadari bahwa dia berenang melalui lautan lahar. Begitu aku keluar, aku akan dapat memberitahu orang-orang tentang hal ini, dan mereka pasti akan berpikir aku sangat hebat. Bersemangat. Ia terus menambah kecepatan hingga tepian laut tepat di depan.
Sementara itu, di luar, beberapa penonton kebetulan memperhatikan bahwa salah satu bintang di bagian merah pelangi naik dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Bahkan, ia sudah mendekati perbatasan bagian merah pelangi. Sangat cepat. Siapa itu? Bai Xiaochun. Itu orang yang sama yang baru saja muncul untuk pertama kalinya. Apa yang sedang terjadi? Bintangnya baru saja muncul di pelangi, dan dia sudah mencapai ujung bagian merah. Salah satu murid dengan salah satu dari medali komando khusus memutuskan untuk memfokuskannya pada bintang Bai Xiaochun, untuk melihat jenis binatang apa yang dia gunakan. Dalam waktu beberapa saat, matanya tumbuh selebar piring. Rahangnya terjatuh, dan kemudian dia berteriak, bagaimana ini bisa terjadi?